Halo, perkenalkan nama saya Putu Agus Pertamayasa. Pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan untuk menjelaskan tentang penjadwalan proses, terminasi proses, dan corporating proses. Yang pertama adalah penjadwalan proses. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan proses bertugas memutuskan hal-hal berikut. Yang pertama, proses yang harus berjalan, dan yang kedua, kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Selanjutnya adalah tipe-tipe penjadwalan. Yang pertama adalah penjadwalan jangka pendek atau short term scheduler. Penjadwalan jangka pendek bertugas menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses-proses ready yang berada di memori utama. Sasaran utama penjadwalan jangka pendek adalah memaksimumkan kinerja sistem untuk memenuhi satu kumpulan kriteria yang diharapkan. Yang kedua, penjadwalan jangka menengah atau medium term scheduler. Penjadwalan jangka menengah bertugas menangani proses sweeping. Proses yang mempunyai kepentingan kecil saat itu adalah proses yang tertunda. Tetapi, begitu kondisi yang membuat proses tertunda hilang dan proses dimasukkan kembali ke memori utama dan ready. Penjadwalan jangka menengah mengendalikan transisi dari suspend ke ready. Yang terakhir adalah penjadwalan jangka panjang atau long term schedule. Penjadwalan jangka panjang bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi sistem. Batch biasanya berupa proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif, yaitu waktu pemroses memori, perangkat, masukan atau keluaran. Selanjutnya ada antrian penjadwalan. Penjadwalan dipresentasikan dalam bentuk antrian yang disimpan sebagai linked list dan berisi pointer awal dan akhir PCB. Tiap-tiap PCB memiliki suatu pointer field yang menunjuk ke proses berikutnya. Jenis-jenis antrian penjadwalan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada job queue, yaitu semua proses yang masuk pada suatu sistem akan diletakkan ke dalam job queue. Yang kedua ada ready queue, yaitu proses-proses yang ada di memori utama dan menunggu untuk dieksekusi diletakkan pada suatu list yang disebut dengan ready queue. Yang terakhir ada device queue, yaitu deretan proses yang sedang menunggu peralatan I/O tertentu disebut dengan device queue. Yang kedua ada terminasi proses. Terminasi proses merupakan suatu proses determinasi ketika proses tersebut telah selesai mengeksekusi perintah terakhir atau diterminasi dengan sengaja oleh proses lain. Biasanya, proses induk yang melakukan hal ini. Pada saat terminasi, semua sumber daya yang digunakan oleh proses akan dialokasikan kembali oleh sistem agar dapat dimanfaatkan oleh proses lain. Alasan terminasi adalah yang pertama, turunan melampaui penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan. Dalam keadaan ini, proses induk perlu mempunyai mekanisme untuk memeriksa status turunannya. Yang kedua adalah task yang ditugaskan kepada turunan tidak lagi diperlukan. Dan yang terakhir adalah proses induk selesai dan sistem operasi tidak mengizinkan proses turunan untuk tetap berjalan. Dan yang terakhir ada cooperating process. Cooperating process adalah suatu proses yang dijalankan secara simultan. Itu dapat bekerja sama dengan proses lain ataupun bekerja sendiri. Alasan dipakainya cooperating process yaitu yang pertama adalah information sharing. Menggunakan informasi resource yang sama untuk beberapa proses. Yang kedua ada computation speed up atau kecepatan, yaitu suatu task tertentu bisa dipecah menjadi beberapa cooperating process sehingga bisa dikerjakan secara paralel sehingga menjadi lebih cepat selesai. Yang ketiga ada modularity atau teknik modular, yaitu pembuatan suatu sistem yang moduler dengan memecahkan fungsi-fungsi dari sistem tersebut
menjadi beberapa proses atau thread. Dan yang terakhir adalah convenience atau kenyamanan. User bisa dengan mudah mengerjakan suatu yang berbeda dalam waktu yang sama. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai proses dalam sistem operasi. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video dari saya. Bye-bye.